Tim nasional Indonesia U23 mendapatkan sejumlah berkah dari kelolosan mereka ke babak perempat final. PSSI berpeluang besar untuk memperpanjang kontrak Sintayong selama 4 tahun ke depan. Performa cemerlang sejumlah pemain lokal juga membuka pintu mereka untuk melanjutkan karirnya di luar negeri. Cetak Gol coba merangkum berkah tim nasional Indonesia U23 menembus babak perempat final sebagai berikut. Mencetak sejarah di turnamen debut. Timnas Indonesia tampil luar biasa di perhelatan Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda yang gak diunggulkan berhasil mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak perempat final. Di pertandingan fase grup terakhirnya, skuad asuhan Sintayong membebat habis Jordania dengan skor 1-4. Ini menjadi sejarah membanggakan untuk masyarakat Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda Muda berstatus sebagai tim debutan di Piala Asia U23. Namun hebatnya, mereka bisa bermain di babak 8 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pelatih Jordania yakni Abdullah Abu Zema mengakui dominasi timnas Indonesia. Menurut pelatih berusia 48 tahun ini, permainan Indonesia membuat anak asuhnya nggak berdaya. Padahal Abdallah Zema sudah menyusun skema dengan mencetak gol secara cepat. Akan tetapi rencana ini nggak berjalan sesuai dengan rencana karena Indonesia tampil dominan sejak awal. Abdallah Zema enggan mencari-cari alasan atas kegagalan anak asuhnya. Dia mengatakan Indonesia layak lolos ke perempat final karena permainan yang lebih bagus. Erick Thohir selaku ketua PSSI juga memuji kerja keras punggawa Garuda Muda. Dia mengatakan kelolosan ini menjadi bukti bahwa mental pemain muda sudah terasah dengan baik. Sintayong menyebut para pemainnya tampil percaya diri meskipun mentalnya sempat down. Coach Shin menyarankan mereka untuk melupakan kekalahan di laga perdana. Meningkatnya level Indonesia di Asia. Timnas Indonesia pun dipastikan akan berhadapan dengan Korea Selatan. Skuad Taeguk Warriors Junior menjadi juara grup B setelah mampu mengalahkan timnas Jepang. Sejumlah pengamat sepak bola memandang Indonesia sebagai peta kekuatan baru di Asia. Park Mun-song menyebut kalau kebangkitan Indonesia disebabkan karena sosok Sintayong. Pengamat asal Korea Selatan ini mewaspadai kejutan yang dibuat oleh sang pelatih. Menurut Park Mun-song, timnas Indonesia mengalami kemajuan yang cukup drastis. Hwang Sun-hong juga merasa was-was berhadapan dengan timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda Muda bermain sangat kompetitif di pertandingan terakhirnya. Sebelumnya, pelatih timnas Australia U23 sudah merasakan kejutan permainan timnas Indonesia. Tony Fitmar mengapresiasi permainan Garuda Muda yang membuat anak asuhnya merasa frustasi. Kemenangan Indonesia atas Australia juga menjadi berita besar di sebagian negara ASEAN. Netizen Thailand merasa terkejut dengan permainan cantik anak asuh dari Sintayong. Warga Gajah Putih menyoroti solidnya lini pertahanan Garuda Muda yang sulit dibobol oleh Australia. Negeri jiran seperti Malaysia juga mewartakan kelolosan timnas Indonesia. Dalam sebuah beritanya, media Makan Bola menuliskan mimpi Sintayong sudah terwujud. Media ini merasa iri dengan prestasi Indonesia sejak ditangani oleh pelatih Korea Selatan ini. Nathan Chuaon juga dipastikan bisa membela skuad Garuda Muda setelah mendapatkan izin dari Heerenveen. Artinya, Indonesia bakal mendapatkan pengalaman berharga menghadapi Korea Selatan. Sebab Indonesia sendiri punya catatan buruk kala berhadapan dengan Korea Selatan U23. Dalam 5 pertemuan terakhir, skuad Garuda Muda selalu menelan kekalahan. Peluang besar Sintayong perpanjang kontrak. Lolosnya Indonesia ke perempat final juga membuka peluang Sintayong perpanjang kontrak. Ex-pelatih dari Seongnam Ilhwa ini berhasil memenuhi ambisi besar dari PSSI. Erick Thohir langsung memberikan kode akan memperpanjang kontrak Sintayong. Ketua Umum PSSI ini bertanya langsung kepada para pemain di ruang ganti tentang kontrak baru Coach Shin. Semua pemain kompak menjawab ingin kontrak Sintayong diperpanjang. Pasalnya, semua punggawa Garuda Muda masih ingin terus dibimbing oleh Coach Sintayong. Kabar gembira ini juga disambut positif oleh banyak pengamat sepak bola tanah air. Justinus Laksana sangat bersyukur akhirnya kontrak Sintayong akan diperpanjang. Coach Justin sebelumnya khawatir pelatih asal Korea Selatan ini bakal didepak jika gagal ke Piala Asia U23.
Pundit berkepala pelontos ini bahkan sampai memohon ke Erick Thohir. Dia meminta Sintayong tetap dipertahankan meskipun gagal ke perempat final. Alasannya karena timnas Indonesia sudah berkembang pesat bersama Coach Sintayong. Coach Justin menilai kalau level skuad Garuda sudah bisa menyamai negara-negara kuat di Asia. Komentar bahagia juga disampaikan langsung oleh Roni Pangemanan. Pundit yang akrab disapa Bung Ropan ini menyambut positif atas kontrak baru Sintayong. Dia memprediksi kalau sang pelatih akan terus menjadi pelatih skuad Garuda hingga tahun 2027. Meskipun didukung oleh banyak pihak, Coach Sintayong mengaku ingin fokus dulu bersama Garuda Muda. Coach Shin bilang akan memikirkan dengan matang soal kontrak baru dari PSSI. Sang pelatih sebelumnya mengaku sempat didekati oleh beberapa negara lain. Netizen lokal Korea Selatan bahkan sampai meminta Sintayong untuk pulang kampung. Mereka juga memohon kalau KFA menarik Coach Shin untuk melatih skuad Taeguk Warriors. Buka peluang pemain lokal berkarir di luar negeri. Pemain Garuda Muda juga kecipratan berkat spesial dari prestasi hebat di Piala Asia U23. Beberapa punggawa timnas Indonesia U23 berpeluang jadi incaran klub luar negeri. Hernando Ari jadi yang paling disorot berkat penampilan hebatnya. Kiper milik Persebaya Surabaya ini berhasil mencatatkan clean sheet bersejarah saat menghadapi Australia. Bukan cuma itu, Hernando juga mencatat satu penyelamatan penalti krusial. Tony Fitmar selaku pelatih Australia sampai terheran-heran dengan performa gila sang kiper. Pelatih kelahiran Adelaide ini mengapresiasi tinggi kualitas Hernando sebagai kiper lokal Indonesia. Netizen tanah air juga ramai-ramai meminta sang kiper berkarir di luar negeri. Dukungan ini bikin Hernando semangat mengejar mimpinya untuk abroad. Pasalnya, pemain kelahiran Semarang ini masih menyimpan impian berkarir di luar negeri. Hernando mengaku siap ke Liga Asia lainnya untuk membuktikan kualitasnya. Namun sang kiper sempat diremehkan gak bisa abroad karena posturnya yang terlalu pendek. Kemudian ada Marcelino Ferdinand yang membuka peluang untuk dilirik klub Eropa lainnya. Karir sang pemain bersama KMS Kadenze masih belum berkembang pesat. Pasalnya pemain kelahiran Jakarta ini lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan saja. Marcelino kalah saing dengan Gellert van Lanschot yang lebih sering diandalkan. Selain itu, pemain berusia 19 tahun ini juga sempat dikritik karena fisiknya yang terlalu kurus. Alhasil, Marcelino dianggap kurang cocok bermain di kompetisi Eropa. Selain itu, kontrak sang pemain di KMS Kadenze juga bakal habis di bulan Juni 2024. Artinya, Marcelino berpeluang dilepas secara cuma-cuma oleh tim Oranye Hitam. Meskipun dianggap remeh, Marcelino berhasil membuktikan kualitasnya di Piala Asia U23. Marcelino diprediksi bisa menembus 5 kompetisi top Eropa jika terus tampil konsisten. Selain itu juga ada Fajar Faturrahman dan Witan Sulaiman yang diprediksi bisa abroad. Kedua pemain ini mencuri perhatian sejak bermain di Piala Asia U23. Witan kembali menemukan performa terbaiknya bersama skuad Garuda sejak diremehkan habis-habisan. Pemain milik Dewa United ini sebelumnya sudah pernah berkarir di luar negeri. Witan pernah mencicipi pengalaman abroad saat bermain di Liga Serbia, Polandia, dan Slovakia. Itulah ulasan berkah kelolosan timnas Indonesia U23 ke babak perempat final. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Muda untung besar sejak mencetak sejarah di Piala Asia U23? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.